belajar mengenai analisis transaksi penyesuaian perusahaan manufaktur. Mulai dari pengertian manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Istilah manufaktur digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Namun demikian, istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. Manufaktur ada dalam segala bidang sistem ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, manufacturing biasanya selalu berarti produksi secara massal untuk dijual ke pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa industri seperti semikonduktor dan baja lebih sering menggunakan istilah fabrikasi dibanding manufaktur. Sektor manufaktur sangat erat terkait dengan rekayasa atau teknik. Secara umum, pengertian perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku kemudian mengolahnya menjadi produk jadi yang siap pakai dan menjual kepada pelanggan atau konsumen. Contohnya, produsen pakaian mengolah kain menjadi celana, kemeja, kemudian menjualnya kepada masyarakat. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. Ciri-ciri perusahaan manufaktur adalah kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk jadi. Kemudian pendapatannya berasal dari penjualan produk. Lalu terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Kemudian biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Akuntansi meliputi tahap pencatatan dan tahap penghisaran yang terdiri dari tahap pencatatan pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, kemudian pemindah bukuan atau posting ke buku besar, kemudian tahap pengikhtisaran, pembuatan neraca 1, kemudian pembuatan neraca lanjut dan jurnal pengisian, kemudian penyusunan laporan keuangan, lalu pembuatan jurnal penutup, kemudian pembuatan neraca saldo penutup, dan yang terakhir pembuatan jurnal pembalik. Terus mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan manufaktur terdiri dari laporan harga pokok produksi, kemudian laporan laba rugi, kemudian neraca, lalu laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas. Laporan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya produksi barang yang telah diselesaikan selama satu periode. Harga pokok produksi terdiri dari biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses awal dikurangi persediaan barang dalam proses akhir periode. Laporan harga pokok produksi adalah laporan yang menjelaskan tentang pengeluaran selama proses produksi untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya, laporan laba rugi. Dalam perusahaan manufaktur, akun pembelian barang diganti dengan harga pokok produksi. Jurnal-jurnal yang digunakan perusahaan manufaktur yaitu jurnal pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jurnalnya persediaan bahan baku di debit, persediaan bahan penolong di debit, kas atau hutang dagang di kredit. Selanjutnya, jurnal pemakaian bahan baku. Jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit, persediaan bahan baku di kredit. Kemudian jurnal pembayaran gaji. Jurnalnya biaya gaji di debit, kas di kredit. Kemudian jurnal mencatat harga pokok penjualan. Jurnalnya harga pokok penjualan di debit, persediaan produk selesai di kredit. Selanjutnya jurnal pemakaian bahan penolong. Jurnalnya biaya overhead pabrik di debit, persediaan bahan penolong di kredit. Selanjutnya jurnal distribusi, biaya gaji dan upah langsung. Jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit, biaya gaji dan upah di kredit. Kemudian jurnal distribusi, biaya gaji tidak langsung. Jurnalnya biaya overhead pabrik di debit, kas di kredit. Selanjutnya jurnal pembebanan biaya overhead pabrik atau penyusutan. Jurnalnya biaya overhead pabrik di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Selanjutnya jurnal pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam biaya produksi, yaitu persediaan barang dalam proses di debit, biaya overhead pabrik di kredit.
Kemudian jurnal pemindahan harga pokok produk selesai, yaitu persediaan produk selesai di debit dan persediaan barang dalam proses kredit. Kemudian jurnal penjualan atau penyerahan produk ke pesanan, yaitu kas atau piagam dagang di debit, penjualan di kredit. Kemudian pembayaran biaya pemasaran dan administrasi, yaitu biaya iklan di debit, kemudian biaya administrasi umum di debit, dan kas di kredit. Kemudian ayat jurnal penyusian. Yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu istisar produksi di sebelah kredit, persediaan bahan baku awal di sebelah kredit, persediaan bahan baku akhir di sebelah kredit, dan istisar produksinya di sebelah debit. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu istisar produksi di sebelah debit, persediaan barang dalam proses di sebelah kredit, persediaan barang dalam proses sebelah kredit, dan istisar produksi di sebelah debit. Kemudian yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu istisar laba rugi di sebelah debit, persediaan barang jadi sebelah kredit, persediaan barang jadi di sebelah kredit, dan istisar laba rugi di sebelah debit. Selanjutnya yaitu pencatatan biaya bahan baku. Berikut jurnal umum transaksi yang berhubungan dengan persediaan bahan baku. Yang pertama, jurnal pembelian bahan baku, yaitu pembelian bahan baku di sebelah debit, kas atau utang dagang di sebelah kredit. Kemudian jurnal pembayaran beban angkut pembelian bahan baku, itu beban angkut masuk di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Kemudian yang ketiga, jurnal retro pembelian bahan baku, kas atau utang dagang di sebelah debit, retro pembelian sebelah kredit. Kemudian ayat jurnal penyusian pada akhir bulan atau periode. Memindah saldo akun persediaan bahan baku awal periode ke akun istisar biaya produksi, yaitu istisar biaya produksi di sebelah debit, persediaan bahan baku awal di sebelah kredit. Kemudian mencatat saldo akun persediaan bahan baku akhir periode dengan membuka akun istisar biaya produksi, yaitu persediaan bahan baku akhir di debit, istisar biaya produksi di kredit. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penutup pada akhir periode. Menutup saldo akun pembelian bahan baku dan bahan angkut masuk ke akun, itu istisar bahan baku produksi sebelah debit, pembelian bahan baku di sebelah kredit, bahan angkut masuk di sebelah kredit. Contoh, data persediaan bahan baku yang dimiliki oleh suatu perusahaan manufaktur yang dalam mencatat persediaan bahan baku menggunakan sistem periode pada bulan Desember 2008 sebagai berikut. Persediaan bahan baku 1 Desember sebesar 6 juta. Kemudian pembelian bahan baku secara kredit bulan Desember sebesar 56.300.000. Kemudian persediaan bahan baku 31 Desember yaitu 8.500.000. Berdasarkan data di atas, jurnal umum selama Desember adalah pembelian bahan baku sebesar 56.300.000 di debit, utang dagang sebesar 56.300.000 di kredit. Ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember yaitu memindah saldo akun persediaan bahan baku awal periode ke akun istisar biaya produksi, yaitu istisar biaya produksi sebesar 6 juta di debit, kemudian persediaan bahan baku awal sebesar 6 juta di kredit. Dan mencatat saldo akun persediaan bahan baku awal periode dan membuka akun istisar biaya produksi, yaitu persediaan bahan baku akhir sebesar 8.500.000 di debit, istisar biaya produksi sebesar 8.500.000 di kredit. Ayat jurnal penutup tanggal 31 Desember menutup saldo akun pembelian bahan baku ke akun istisar biaya produksi, yaitu istisar biaya produksi sebesar 56.300.000 di debit, pembelian bahan baku sebesar 56.300.000 di kredit.
Selanjutnya, pencatatan biaya tenaga kerja langsung berdasarkan fungsi pokok. Perusahaan manufaktur tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian toko, dan tenaga kerja bagian kantor. Tenaga bagian produksi dibagi lagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Berikut pencatatan terhadap biaya tenaga kerja pada perusahaan manufaktur. Mencatat terjadinya gaji dan upah. Gaji dan upah di sebelah debit, utang pajak di sebelah kredit, utang gaji dan upah di sebelah kredit. Kemudian mencatat pembayaran utang gaji dan upah karyawan, utang gaji dan upah di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Selanjutnya, mencatat pembayaran PPh karyawan ke kas negara, yaitu utang pajak di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Selanjutnya, mencatat alokasi gaji dan upah. Biaya tenaga kerja langsung di sebelah debit, biaya tenaga kerja tak langsung di sebelah debit, beban besar pemasaran di sebelah debit, beban administrasi dan umum di sebelah debit, gaji dan upah di sebelah kredit. Untuk memahami pencatatan biaya tenaga kerja, simak berikut ini. Berdasarkan rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi atau pemegang buku jurnal dan buku besar akan mencatat dalam jurnal umum berikut rekapitulasi daftar gaji dan upah PT Sejahtera bulan Desember tahun 2008. Kita bisa lihat dari tabel berikut ini ya. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan upah, pencatatan biaya tenaga kerja pada suatu perusahaan manufaktur sistem periodik sebagai berikut. Jurnal umum yang diperlukan yaitu 1. Mencatat terjadinya gaji dan upah. Jurnalnya gaji dan upah 34 juta sebelah debit, utang 1.700.000 sebelah kredit, utang gaji dan upah 32.300.000 di sebelah kredit. Yang kedua, mencatat pembayaran utang gaji dan upah kepada karyawan. Jurnalnya utang gaji dan upah sebesar 32.300.000 di sebelah debit, kasnya sebesar 32.300.000 di sebelah kredit. Kemudian yang ketiga, mencatat pembayaran PPh karyawan ke kas negara. Jurnalnya utang pajak sebesar 1.700.000 sebelah debit, kasnya 1.700.000 di sebelah kredit. Yang keempat, mencatat alokasi gaji dan upah. Jurnalnya biaya tenaga kerja langsung sebesar 10 juta di sebelah debit, biaya tenaga kerja tak langsung sebesar 5 juta di sebelah debit, beban pemasaran 9 juta di debit, beban administrasi dan umum 10 juta di debit, gaji dan upah 34 juta di sebelah kredit. Kemudian ayat jurnal penutup tanggal 31 Desember. Penutup saldo akun biaya tenaga kerja ke akun ikhtisar biaya produksi. Jurnalnya ikhtisar biaya produksi sebesar 15 juta di debit, biaya tenaga kerja langsung sebesar 10 juta di kredit, biaya tenaga kerja tak langsung sebesar 5 juta di kredit. Pencatatan terhadap biaya overhead pabrik sebagai berikut. Pencatat pembayaran biaya produksi tak langsung, misalnya pembayaran biaya reparasi mesin dan upah tak langsung. Jurnalnya biaya reparasi mesin di sebelah debit, upah tak langsung sebelah debit, dan kas di sebelah kredit. Kemudian membuat ayat jurnal penyelesaian air periode. Yang pertama, penyelesaian pemakaian bahan pembantu. Jurnalnya biaya bahan pembantu sebelah debit, persediaan bahan pembantu di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, penyelesaian pemakaian perlengkapan pabrik. Jurnalnya biaya perlengkapan pabrik di sebelah debit, persediaan perlengkapan pabrik di sebelah kredit. Kemudian yang ketiga, penyelesaian aktivitas tetap pabrik. Jurnalnya biaya penyelesaian mesin di sebelah debit, biaya penyelesaian gedung pabrik di sebelah debit, akumulasi penyelesaian mesin di sebelah kredit, akumulasi penyelesaian gedung pabrik di sebelah kredit. Kemudian yang keempat, membuat ayat jurnal penutup akhir periode ikhtisar biaya produksi di sebelah debit,
biaya reparasi mesin di sebelah kredit, upah langsung di sebelah kredit, biaya bahan pembantu sebelah kredit, biaya perlengkapan pabrik sebelah kredit, biaya penyusuan mesin sebelah kredit, biaya penyusuan gedung pabrik sebelah kredit. Untuk memahami pencatatan biaya overhead pabrik, simak contoh berikut ini. Biaya overhead pabrik yang terjadi pada suatu pabrik selama Desember 2008 sebagai berikut. Pada tanggal 5 Desember membayar biaya reparasi mesin sebesar 1.600.000. Kemudian pada tanggal 8 Desember membayar beban listrik gedung pabrik sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember BOP yang terjadi akhir bulan 31 Desember 2008 adalah pemakaian bahan pembantu sebesar 600.000, biaya penyusuan mesin sebesar 400.000, biaya penyusuan gedung pabrik sebesar 500.000, jurnal umum yang dikerjakan atas transaksi atas, yaitu pada tanggal 5 Desember biaya mesin sebesar 1.600.000 sebelah debit, kas 1.600.000 sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 8 Desember beban listrik gudang pabrik sebesar 1 juta di sebelah debit, kasnya 1 juta di sebelah kredit. Kemudian ayat jurnal penyusuan tanggal 31 Desember 2008. Pada tanggal 31 Desember biaya bahan pembantu sebesar 600.000 sebelah debit, persediaan bahan pembantu sebesar 600.000 di sebelah kredit. Kemudian bahan penyusutan mesin sebesar 400.000 sebelah debit, akumulasi penyusutan mesin sebelah kredit. Kemudian bahan penyusutan mesin sebesar 500.000 sebelah debit, akumulasi penyusutan gedung pabrik sebelah kredit. Kemudian ayat jurnal penutup tanggal 31 Desember 2008 menutup saldo akun unsur biaya overhead pabrik ke akun ikhtisar biaya produksi Desember. Pada tanggal 1 Desember ikhtisar biaya produksi sebesar 3.200.000 sebelah debit, biaya reparasi sebesar 700.000 sebelah kredit, bahan listrik gedung pabrik 1 juta di sebelah kredit, biaya beban pembantu sebesar 600.000 sebelah kredit, beban penyusutan mesin 400.000 sebelah kredit, beban penyusutan gedung pabrik sebelah kredit sebesar 500.000. Selanjutnya pencatatan harga pokok persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses adalah sebagian barang yang belum selesai dikerjakan yang telah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Apabila dari awal periode akun persediaan barang dalam proses terdapat saldo, maka pada awal periode tersebut terdapat barang yang belum selesai diproses. Barang yang belum selesai diproses awal periode akan dilanjutkan diproses menjadi barang jadi pada periode selanjutnya. Nilai persediaan barang dalam proses akhir periode dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan fisik produk di bagian produksi pada akhir periode. Dalam sistem periodik, saldo persediaan barang dalam proses akhir periode tercatat dengan membuat ayat jurnal penyusuan. Untuk membuat ayat jurnal penyusuan akun persediaan barang dalam proses dengan membuka akun ikhtisar biaya produksi. Berikut ayat jurnal penyusuan akun persediaan barang dalam proses, yaitu biaya produksi memindah saldo akun persediaan BTP awal periode ke akun ikhtisar. Jurnalnya ikhtisar biaya produksi di debit, persediaan BTP di kredit. Kemudian mencatat saldo akun persediaan BTP akhir periode dengan membuka akun ikhtisar biaya produksi. Jurnalnya persediaan BTP di debit, ikhtisar biaya produksi di kredit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.